Tragedi memilukan terjadi di Pulau Dewata, Bali. Sebanyak 5 orang karyawan meninggal dunia akibat kecelakaan lift yang dinaiki 5 orang karyawan sebuah resort di Gianyar, Bali. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian timur saat karyawan hendak naik ke atas menggunakan lift. Tali yang terbuat dari baja itu tiba-tiba putus mengakibatkan tabung lift meluncur dengan kecepatan tinggi hingga menabrak bagian dasar gedung. Benturan keras menyebabkan kelima karyawan yang berada di dalamnya mengalami luka yang cukup serius hingga meninggal dunia. Itu lantai berapa itu, Pak? Di lantai 1. Nomor 2 dari atas, Pak. Masa perlambat setengah. Ini boleh. Bahasanya Pak, temannya Haris, dia kebetulan juga temenan di EPI sama temannya. Haris kecelakaan di tempat kerja, itu aja. Nah itu dia sempat tolong, nggak nyangka. Nah itu pasti saya santai, nggak terlalu gini lah, apalagi kecelakaan kerja biasa itu saya awalnya. Nah itu lagi teman yang lainnya inbox karena nggak tahu dia Pak bisa payudara sekarang Haris kecelakaan, cuma itu aja. Hingga saat ini, pihak polisi setempat masih menyelidiki penyebab pasti dari peristiwa tragis tersebut. Bahkan tersiar kabar sebelum meluncur dan jatuh, para korban hampir mencapai titik pemberhentian lift, tapi tali seling yang berfungsi sebagai penarik tabung lift tiba-tiba putus. Kami dari Polres Gianyar menindaklanjuti proses penyidikan atas jatuhnya atau putusnya tali seling di lift Ayu Teras Resort Kedewatan Wood. Ini kami melanjutkan dari sejak kejadian sampai kemarin hari ketiga dari Polres Gianyar, khususnya Satreskrim kami sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 11 saksi yang sudah diminta keterangan, termasuk teknisi atau orang yang menangani langsung atau memasang pada saat pemasangan di Ayu Teras itu. Jadi 2019 operasi. Nah ini kebetulan teknisinya kemarin sempat kita periksa sudah. Jadi 11 orang sudah diperiksa, tinggal menunggu pemeriksaan dari beberapa saksi ahli, baik dari Universitas Udayana, dari Dinas Tenaga Kerja, dan seterusnya. Jadi kita tetap melakukan pengembangan terhadap pemeriksaan ini. Mungkin untuk siapapun yang mengelola ya tempat-tempat yang sekiranya ekstrim harus memang dikontrol ya, tentunya harus baik dan harus di cross check terus biar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Buat teman-teman pun yang mungkin pengen mencoba hal-hal yang dalam tanda kutip ekstrim, mohon dipertimbangkan lagi gitu. Pasca kejadian, saksi mata yang melihat ke bawah sempat melihat ada 3 orang korban yang masih bernafas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Polisi pun hingga kini masih terus mencari tahu penyebab pasti putusnya tali lift hingga memakan korban. 11 saksi kabarnya telah dimintai keterangan terkait musibah mengenaskan tersebut. Korban semua sudah divisum,
semua sudah divisum sehingga pihak keluarga untuk mengambilnya sangat dipersilakan kepada pihak rumah sakit karena ini meninggalnya sudah jelas akibat itu jatuh dari lift itu. Nanti sambil jalan kita hasil penyelidikan bagaimana. Yang sudah pasti kalau misalnya unsur kelalaian sesuai dengan pasal yang sudah ada di KUHP, kita ambil unsur, kita proses sesuai. Karena di persyaratan lift itu kan ada proses instalasi sebelumnya, fabrikasi, kemudian instalasi, dan proses periksa uji. Nah itu berjalan atau tidak, kita ingin memastikan itu. Kalau aku turut prihatin dan pastinya turut sepenanggungan juga sama siapapun yang menjadi korban pas insiden tersebut ya, karena mungkin nggak ada yang tahu mau bakal jadi apa ke depannya. Cuman pasti ini sangat shock membuat orang-orang yang mungkin ada di daerah sana atau yang terlibat juga di event yang ada di sana berduka cita dan juga turut merasa sedih. Mungkin itu bagian dari kelalaian juga ya, tapi kita nggak pernah tahu gimana sistem keamanannya seperti apa, karena aku juga nggak pernah ke sana, belum pernah ke sana secara langsung. Dari hasil TKP, rel lift sepanjang 60 meter itu berada dalam posisi miring dengan sudut kemiringan sekitar 35 derajat. Dan polisi pun masih terus menyelidiki penyebab pasti kerusakan dan memastikan standar keselamatan yang sesuai telah diterapkan oleh manajemen resort. Pastinya harus diperbaiki untuk SOP-nya ya, karena ya namanya untuk standar, apalagi di Bali untuk turis dan tempat wisata itu kan penting banget untuk keamanannya. Jadi itu harus lebih ditingkatkan lagi dan juga keamanannya harus di-recheck biar nggak akan ada korban-korban lain. Kalau kita dari tim K3-nya memastikan bahwa K3-nya berjalan atau tidak untuk liftnya ya kita masih proses ya, kita belum bisa menjawab itu semua. Kita proses itu semua, termasuk semua keterlibatan dari proses periksa uji, pemasangan, termasuk dengan perawatan juga. Dan kini para korban telah diambil oleh keluarganya. Proses pemakaman korban pun diwarnai tangis air mata. Pihak pemilik resort pun bertanggung jawab dan membantu seluruh biaya para korban yang meninggal. Kalau bicara istilahnya bilang sesuatu tidak ada, cuma anaknya kemarin cuma pamit aja nih nyari ibunya, sedangnya ibunya dia bu pamit mau kerja sambil senyum itu aja sih pamit itu sih. Jadi setelah kejadian baru saya memahami arti dari sebelumnya itu dari yang ini sempat yang naruh uang di kamar yang nanti kita ini apa namanya punya grup di keluarga, grup adanya nanya pulang kerja siapa naruh uang di kamarku ini disautin sama Haris aku dengan bercandanya kan itu ibunya jauh lagi untuk aku mana gitu, ibu dengan emo lop gitu yang senyum aja ya anak yang ya itu aja sih. Sudah tadi pagi sudah yang untuk biaya ngapen, untuk aplikasi, kemudian dari semua kan ada BPJS DK, kesehatan itu DK. Tentu saja kejadian ini cukup membuat takut para pengunjung, apalagi selebriti yang pernah menikmati liburannya di resort tersebut. Kalau
Ya indah. Bali indah, semuanya infrastrukturnya bagus, bersih, rapi. Kalau masalah tragedi, kecelakaan itu semuanya kita serahkan yang di atas. Kalau ada faktor manusianya, human error itu berarti ya lebih berhati-hati lagi. Berarti kan setiap kerja itu perlu ada yang namanya evaluasi. Kemudian juga kalau yang namanya alat-alat pekerja itu kan harus sebulan sekali harus dicek kayak gitu kan. Gitu. Kalau yang namanya tragedi, kecelakaan segala macam bukan hanya di Bali, dimanapun bisa terjadi kan. Tapi Di negara-negara canggih kan kalau memang sudah musibah, masa kita bisa nolak sih? Ya, gue nggak tahu yang salah siapa karena saya bukan petugas keamanan yang gue melakukan investigasi, bukan gue. Harusnya di make sure lah ya. Inilah yang ya, kita mendapatkan kabar yang sangat menyayat hati kita untuk saudara-saudara kita di Bali, korban lift yang putus ya, yang jatuh turun ke bawah. Mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan, yang meninggal pun mudah-mudahan diterima amal baik. Tapi untuk orang-orang yang ditinggalkan atau yang menjadi korban, hari ini pastinya turut berduka cita dan mendoakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Maraknya judi online yang diduga melibatkan sederet selebriti tanah air membuat jengah halayak luas. Apalagi judi memang dilarang di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan kemarin, para advokat yang tergabung dalam Asosiasi Pengacara Muslim ramai-ramai mendatangi Direktorat Cyber Barreskrim Polri guna membuat laporan terkait keterlibatan 26 orang artis. Dan kemarin, para advokat yang tergabung dalam Asosiasi Pengacara Muslim ramai-ramai mendatangi Direktorat Cyber Barreskrim Polri guna membuat laporan terkait keterlibatan 26 orang artis. Dan laporan ataupun aduan berkenaan dengan video konten bermuatan judi yang diduga dilakukan oleh 26 orang artis public figure yang mencoba membuat suatu konten terkait dengan promosi video judi online. Maka dari itu kita sudah menyampaikan ke kawan-kawan Barreskrim, khususnya cyber, terkait dengan dugaan peristiwa pidana ini. Namun barang tentu perlu harus kami sampaikan terkait dengan modus operandi yang dilakukan oleh beberapa teman-teman public figure ini. Barang tentu yang pertama adalah rentang waktu kejadian ini dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Dalam durasi konten video yang disampaikan itu minimal rata-rata tidak sampai dari 1 menit. Sederet nama seleb tanah air yang diduga ikut mempromosikan judi online masuk dalam list laporan. Bahkan mereka telah memberikan bukti otentik berupa gambar dan video. Meski banyak pula yang menduga jika itu merupakan promosi sebuah game tertentu, namun Zainul Hakul yakin jika itu semua hanya sebuah modus untuk menyamarkan praktek judi online. Tak tanggung-tanggung menurut Zainul, para seleb yang mempromosikan itu mendapat imbalan dari mulai 10 hingga ratusan juta rupiah. Kemudian diduga mereka mendapat imbalan jasa dari membuat video konten itu sebesar minimal 10 juta rupiah. Namun ada yang lebih dari 100 juta rupiah. Kemudian yang keempat, terkait dengan pembuat konten video itu, mereka dengan secara sengaja dan sadar dengan modus game online. Maka memang penting tadi kami berdiskusi dengan kawan-kawan penyidik terkait dengan maksud ataupun tujuan ataupun terkait dengan definisi berkenaan dengan judi online dan game online. Maka disepakati bahwa apa yang dipromosikan itu adalah bagian dari judi online. Kenapa? Kalau itu game online, maka setiap orang bermain game online tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapatkan hadiah atau gift. Tapi yang dipromosikan oleh kawan-kawan public figure ini membujuk rayu atau seolah-olah game online itu adalah mendapatkan keuntungan dan mendapatkan hadiah. Namun penyidik tadi menyampaikan untuk efektivitas terkait dengan penegakan hukum, maka penyidik sudah membuat LP tipe B
di mana tipe B itu dibuat oleh penyidik sendiri dan diberi kewenangan oleh KUHAP. Maka dari itu, karena mengingat untuk efektivitas terkait dengan penegakan hukum agar tidak tumpang tindih, maka disarankan untuk menyampaikan semua alat bukti yang kita punya, salah satu adalah video dan gambar, dan bersurat ke Barreskrim. Maka bentuknya sudah kita sampaikan, bersurat sudah masuk ke cyber. Ada sederet selebriti dengan ragam profesi. Dari mulai komedian, presenter, penyanyi dangdut dan pop, diduga ikut mempromosikan judi online dengan kedok game online. Dalam waktu dekat, 26 selebriti ini kabarnya bakal dipanggil untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik. Nama-nama yang telah terungkap hari ini bisa untuk mengklarifikasi terkait dengan yang disangkakan ke mereka. Dari 26 orang ini ada berlatar belakang yang berbeda-beda. Ada yang public figure berlatar belakang terkait dengan artis sinetron, artis film, kemudian juga ada terkait dengan komedian, juga ada terkait dengan penyanyi dangdut, kemudian terkait dengan penyanyi pop, dan banyak lainnya. Sehingga mereka harus melakukan klarifikasi, dan kita berharap nanti mereka korporatif ya pada saat dipanggil, dimintai keterangan klarifikasi supaya memperjelas peristiwa pidana ini. Belum lama ini, ada beberapa selebgram yang sudah dipanggil dan diproses secara hukum. Namun untuk para public figure, pihak polisi belum sama sekali dipanggil atau diproses secara hukum. Tadi inisial yang saya sampaikan, banyak ya, ada 26 orang, tapi video sudah beredar. Ya, salah satunya Wulan Guritno, kemudian ini rata-rata ada artis penyanyi, kemudian ada komedian, kemudian juga ada pemain film.